setelah Wali Kota Pekalongan menyusul Wali Kota Sukabumi yang melakukan penolakan terhadap sholat Id Muhammadiyah yang 1 Syawalnya itu jatuh pada tanggal 21 April 2023. Jujur saya heran, ternyata masih ada kepala daerah yang masih belum menerima adanya perbedaan, padahal perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan dan ini menjadi sebuah anugerah. Padahal semestinya wacana-wacana berkaitan dengan toleransi, keberagaman itu sudah selesai, apalagi di tingkat kepala daerah. Jangan kemudian menghalang-halangi dan tidak memberikan izin, padahal fasilitas negara itu adalah milik seluruh golongan, bukan hanya milik segelintir kelompok tertentu saja. Justru negara juga harusnya hadir, memfasilitasi dan menjamin warganya untuk dapat beribadah sesuai dengan keyakinannya sebagaimana yang tercantum dalam Pancasila. Dan persekusi yang dilakukan pemerintah terhadap Muhammadiyah ini, kalau kita merujuk pada pemikirannya Mas Sukidi, pemikir kebinekaan lulusan Harvard University, beliau menyampaikan tidak hanya sekedar menistakan perjuangan dakwah Islam berkemanusiaan yang itu menjadi spirit utama Muhammadiyah, tetapi juga menggergaji ikatan persatuan, kebinekaan, keindonesiaan yang telah susah payah diperjuangkan oleh para pendiri Republik ini. Dan kita tahu bahwa tegaknya Republik Indonesia ini juga adalah atas kontribusi besar Muhammadiyah di dalamnya. Ini tentu menjadi tantangan berat untuk kita semua. Selama ini kita selalu menggaungkan soal toleransi, keberagaman, moderasi beragama, dan semua itu hanya omong kosong gitu, tidak teraktualisasi oleh para elit, dan semua juga hanya basa-basi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik Semakin Gila Semakin Asik. Ini orang pinter, kayaknya orang Muhammadiyah deh. Pinter kelihatan, orang pinter kelihatan, cuman tidak cerdas. Kalau pintar itu biasanya keblinger. Pintar, kelebihan pintarnya biasanya keblinger. Tapi kalau cerdas, kelebihan cerdasnya maka disebut jenius. Nah, kalau saya tidak pintar tapi cerdas, makanya disebut profesor karena jenius. Beda ya Bu. Makanya kalau orang pintar itu bisanya minterin, tapi jaka sembung ke Cikego, gak nyambung bego. Dia cari alasan dengan bawa-bawa Pancasila. Dia cari-cari alasan dengan bawa Bhinneka Tunggal Ika. Tapi dia gak ngerti apa itu Pancasila, apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Mengambil referensi pemikiran dari seorang profesor yang sekolahnya di Harvard University, ya percuma bro. Wong Pancasila itu bukan produk Amerika, Pancasila itu produk Soekarno. Jadi kalau pengen tahu Pancasila ya bertanya kepada keluarga Soekarno atau kepada orang-orang yang berpaham Soekarno. Kalau nanya ke orang yang sekolah di Harvard University, ya jaka sembung ke Cikego, nggak nyambung bego. Sebuah pertanyaan, kenapa sih harus ada Pancasila? Pancasila adalah salah satu solusi dari begitu banyak keberagaman yang ada di Indonesia.
perbedaan suku, agama, ras, dan golongan, paham, pemikiran, dan sebagainya. Makanya ada Pancasila, jalan tengah, jalan alternatif. Jelas yang bikin Pancasila Soekarno, yang bikin burung Garuda Soekarno juga. Wong dia yang punya konsep dan pemikirannya, dia arsiteknya Pancasila, dia arsiteknya burung Garuda Pancasila itu Soekarno. Pancasila itu adalah bisa diartikan dua hal: kebersamaan dalam keberagaman, keberagaman dalam kebersamaan. Banyak perbedaan di Indonesia, jelas, itu jelas. Tapi dari perbedaan tersebut yang penting kebersamaan. Makanya dalam sidang BPUPKI begitu banyak perbedaan bisa disatukan oleh satu pemikiran Pancasila, sehingga kita sampai saat ini bisa dalam kebersamaan. Ego ditahan. Yang penting itu kebersamaan. Apa itu kebersamaan? Persatuan Indonesia. Persatuan itu lebih penting daripada segalanya. Tanpa persatuan nggak ada agama. Tanpa persatuan nggak ada negara. Jadi yang penting itu kebersamaan dulu, persatuan dulu. Bahasa paling sederhana dari persatuan adalah gotong royong. Digotong dan diroyong. Ya. Jadi Mbak ini kalau mau bahas Pancasila, terangkan dulu apa itu Pancasila. Jangan asal kutip, asal jiplak, tapi nggak ngerti. Nanti diketawain nanti bro. Pingo, pinter-pinter tapi bego. Nah, dalam hal Idul Fitri, berulang kali terjadi perbedaan-perbedaan dalam hal penanggalan. Padahal sudah ada solusi untuk menentukan tanggal bulan Ramadan, untuk menentukan tanggal Idul Fitri. Itu fatwa yang paling mutlak, sah dan resmi, bukan MUI, tetapi Menteri Agama, Kementerian Agama. Itu lembaga negara yang sudah sesuai dengan Pancasila, yang sudah sesuai dengan UUD 1945, yang sudah sesuai dengan kebinekaan. MUI itu cuma ormas bro, bukan lembaga negara. Yang paling berhak mengeluarkan fatwa terhadap jatuhnya Idul Fitri bukan organisasi Muhammadiyah, bukan organisasi NU, bukan organisasi Persis, tetapi Menteri Agama. Ketika Menteri Agama sudah menetapkan tanggal Idul Fitri, maka semuanya harus mengikuti. Inilah yang disebut perbedaan dalam kebersamaan, kebersamaan dalam perbedaan. Kebersamaan itu lebih penting daripada ego sentris yang dimiliki oleh masing-masing ormas. Ya logika sederhana lah. Umat dibuat bingung, perbedaan tanggal puasa, perbedaan Idul Fitri. Ada dualisme. Mau salaman ada orang yang sudah Idul Fitri. Mau salaman ada orang yang belum sholat Idul Fitri. Ini kan jadi kacau. Kita itu mau silaturahmi jadi kacau. Apa bedanya satu penanggalan bulan Ramadan, satu penanggalan Idul Fitri? Apa susahnya? Yang berhak menentukan penanggalan itu bukan Muhammadiyah, bukan NU, bukan Persis, negara. Patokannya negara. Siapa itu? Kementerian Agama. Fatwa yang paling mutlak dari semua fatwa bukan Abdul Somad,
bukan Adi Hidayat, bukan kiai ulama dari tiap-tiap ormas, tetapi Kementerian Agama, karena di dalamnya ada wakil-wakil dari tiap ormas. Ngerti sampai sini, bro? Jadi Kementerian Agama itu adalah sebuah lembaga yang sudah Pancasilais UUD 1945 menjadi penengah dalam sebuah perbedaan demi kebersamaan, meskipun banyak perbedaan. Jadi coba Muhammadiyah gak usah ego lah, ikut aja ke negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.